Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa bis sam'i wa bit ta'ati wa bil hijrati wa bil jihadin fi sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, segenap keluarga besar jamaah Masjid Hakul Yakin a'azakumullah. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nampaknya tahun baru berkah nih ya. Insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, di hari kelima bulan Muharram 1448 Hijriah. Tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ibadah ini, kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal soleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah, hari ini kita memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Artinya 1448 tahun yang lalu ada peristiwa besar, sehingganya dijadikanlah peristiwa besar itu oleh Umar bin Khattab selaku khalifah pada saat itu, dijadikan awal penanggalan kalender Hijriah. Ketika bermusyawarah, banyak para sahabat yang mengusulkan, karena sampai saat itu umat Islam belum memiliki kalender tersendiri, masih mengikuti kalender yang berkembang pada zaman itu. Dan pada zaman itu kalender yang paling terkenal ya kalender Masehi. Ada juga penanggalan kalender yang dibuat oleh kaum Yahudi. Kemudian juga dalam arsip surat penyurat agak kebingungan untuk menentukan kapan usia surat ini atau kapan jatuh tempo dalam perjanjian dan sebagainya. Sehingganya para sahabat bermusyawarah untuk pembuatan kalender tersendiri. Ada sahabat yang mengusulkan agar penanggalan kalender Hijriah itu dimulai dari sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengusulkan dimulainya penanggalan kalender itu dimulai dari sejak diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dan ada juga yang mengusulkan, dalam hal ini Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar penanggalan kalender Hijriah itu diawali sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang memiliki momentum yang sangat-sangat besar sebagai nuqtatul intilaq, sebagai titik tolak dimulainya perjuangan Islam, dakwah Islam secara menyeluruh ke seluruh dunia saat itu. Maka diambillah usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib oleh Umar bin Khattab, maka dimulailah penanggalan kalender Hijriah yang diawali tahun satunya itu dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kalimat hijrah itu sendiri kalau kita buka dalam Al-Quranul Karim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 32 kali. Kata hijrah disebut sebanyak 32 kali. Terdapat di 27 ayat yang tersebar di 17 surat. Jadi dari 114 surat yang Allah turunkan, kata hijrah terdapat di 17 surat. Dari 6.236 ayat, kata hijrah ada di 27 ayat. Sehingganya
Bila satu kalimat diulang-ulang sampai 27 kali, ini mengandung sesuatu yang sangat besar. Sehingganya syai'un azim, sesuatu yang besar tentang peristiwa hijrah itu sendiri. Nah, oleh karenanya pula ada seorang ulama besar, ulama Indonesia di tahun 87-88, beliau menulis tentang Risalatul Hijrah dalam sebuah kitab Risalatul Mabadi'us Salasah. Nanti dikurai tentang betapa mulia dan besarnya arti hijrah itu sendiri. Dalam kitabnya beliau katakan begini, al-hijratu amrun min awamirillah. Hijrah itu adalah satu perintah di antara perintah-perintah Allah yang tidak akan bisa diabaikan oleh kaum mukminin. Kenapa? Karena dia adalah amrun min awamirillah, satu perintah di antara perintah-perintah Allah. Sehingganya barang siapa yang tidak melaksanakan hijrah itu sendiri, maka status mukminun haqqonya masih dipertanyakan. Sampai-sampai beliau juga mengatakan bahwa al-hijratu syaratul iman. Hijrah itu syarat seseorang bisa dikatakan beriman. Fala yakunul mu'minu illa fahuwa muhajir. Tidaklah seseorang dikatakan mukmin sebelum dia berhijrah atau sampai dia berhijrah. Perkataan ini bukan tanpa dasar, tetapi memiliki dalil yang sangat kuat. Nanti bisa kita dapati salah satunya dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wan nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Kata-kata ulaika humul mu'minuna haqqan diawali dengan 4 kata: amanu, hajaru, jahadu, awaw wan nasar. Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, dan orang-orang yang memberikan kediaman, memberikan tempat bagi mereka yang berhijrah, mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Maka dari sini inilah si penulis kitab Risalatul Mabadi'us Salasah mengatakan bahwa al-hijratu syaratul iman. Hijrah itu syarat orang dikatakan beriman. Fala yakunul mu'minu illa fahuwa muhajir. Tidaklah dia dikatakan beriman sampai dia hijrah. Kemudian di surat yang sama, surat 8 ayat ke-72-nya di atasnya, juga Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasi ada orang mukmin berhijrah dan berjihad, ada orang mukmin tapi belum berhijrah. Jadi ada dua statusnya, Pak. Ada orang yang beriman, ada orang mukmin, kemudian dia melakukan perjalanan hijrah dan berjihad. Ada orang mukmin tapi enggak apa? Enggak berhijrah. Lalu bagaimana statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam surah Al-Anfal ayat ke-72, ini 2 hari lalu lagi rusak terus ini, Pak. Enggak bisa dibuka. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah wal ladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din." Kata-kata ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka, dan orang-orang yang memberikan tempat bagi mereka yang mau berhijrah, mereka itulah satu dengan yang lainnya saling lindung melindungi, saling wali mewalikan, saling tolong menolong kepada yang beriman, berhijrah dan berjihad, saling lindung melindungi, saling tolong menolong. Walladzina amanu walam yuhajiru. Adapun terhadap orang-orang yang beriman namun mereka tidak berhijrah, yang beriman tapi walam yuhajir, belum atau tidak berhijrah, malakum mi walayati min syai',
tidak ada sedikit pun kewajiban untukmu untuk menolong mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa sesungguhnya loyalitas itu hanya diberikan kepada yang beriman, berhijrah dan berjihad. Meskipun dia beriman tapi tidak berhijrah, maka keloyalitasan itu menunggu sifatnya. Artinya, kalau si mukmin tadi minta bantuan, dibantu. Tapi kalau dia tidak minta bantuan, dia tidak dibantu. Seorang mukmin yang beriman dan berhijrah tidak serta-merta menawarkan bantuannya kepada orang mukmin namun tidak berhijrah. Tetapi kepada mukmin yang berhijrah dan berjihad, seorang mukmin harus memberikan loyalitasnya. Maka dari sini nanti kelihatan, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada orang-orang mukmin yang mereka tidak ikut bersama Rasulullah hijrah. Contohnya siapa, Pak? Orang mukmin yang tidak ikut hijrah. Pamannya sendiri siapa? Abbas. Abbas yang ikut apa? Abbas nggak ikut hijrah bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW. Maka ketika Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka meskipun Sayyidina Abbas adalah paman dari Rasulullah, maka diapain? Ditawan, Pak. Meskipun sebagai apa? Pamannya. Karena Abbas sudah beriman, iya, tapi nggak apa? Tidak berhijrah, maka ditawanlah Abbas. Kalau ingin merdeka, diapain? Ditebus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan satu penilaian betapa hijrah itu nilainya sangat luar biasa. Sehingganya orang-orang yang sudah beriman, berhijrah dan berjihad, satu dengan yang lainnya merupakan satu tubuh. Bahkan satu dengan yang lainnya bisa menjadi apa? Saling menjadi wali satu dengan yang lainnya. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Kenapa? Karena sudah masuk kategori ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ya, saya tambah satu lagi. Bahkan Rasulullah SAW apabila hendak mengangkat seorang imam, apakah imam sholat atau imam kesehariannya, maka menjadikan syarat awal hijrah menjadi syarat orang terpilih menjadi imam, menjadi pemimpin. Di mana Rasul mengatakan bahwa pilihlah di antara kalian imam atau pemimpin itu yang paling fasih, absahuhum lisanan, orang yang paling fasih lisannya, yang paling paham dengan Quran, kemudian yang paling paham dengan sunnah. Kalau ini sama, maka yang ketiganya lah carilah awalhum hijratan, orang yang pertama kali apa? Hijrah. Maka hijrah oleh Rasulullah SAW dijadikan syarat seseorang untuk terpilih apabila dari banyak sekian pilihan. Nah, inilah cara Islam untuk menentukan siapa yang harus kita berikan loyalitas, siapa yang harus kita berikan ketaatan, dan siapa yang tidak kita berikan loyalitas. Maka garisnya adalah apakah ada di antara kita yang sudah melakukan perjalanan hijrah. Nah, timbul nanti pertanyaan, jika demikian, bagaimana dengan konteks kita hari ini? Karena nanti apakah tidak berbenturan dengan kondisi hari ini yang memang perjalanan hijrah itu sudah tidak ada lagi? Karena memang Rasulullah SAW pernah membatasi bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Kapan selesainya? Setelah Madinah berubah dari negara kufur menjadi negara yang beriman. Setelah Mekah menerapkan syariat Islam, maka tidak ada lagi orang-orang yang berada di Mekah untuk melakukan perjalanan hijrah. Kenapa? Karena sudah merdeka, sudah bisa melaksanakan syariat Islam di Mekah, sehingga tidak perlu hijrah lagi. Dulu hijrah dari Mekah ke Madinah karena tidak bisa melaksanakan syariat Islam di Mekah, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat mencari satu tempat yang di tempat itu bisa melaksanakan syariat Islam. Nah, itu perjalanannya. Hadirin zakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari kelima kita di bulan Muharram 1448 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum." Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Di antara yang 12 bulan ini ada 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia diterjemahkan oleh Rasulullah, 3 bulannya berturut-turut, 1 bulannya yang terpisah.
3 bulan yang mulia itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisahnya adalah bulan Rajab. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus shaum ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa apa, Pak? Puasa yang paling afdol status dan kedudukannya setelah puasa Ramadan, puasa apa? Yaumul Asyura. Puasa hari Asyura. Kapan hari Asyura? Tanggal 10 Hijriah. Berarti 5 hari ke depan, kalau sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan bertemu dengan apa? Yaumul Asyura. Ya. Ketika di Yaumul Asyura, barang siapa yang berpuasa pada Yaumul Asyura, Allah ampuni dosa satu yang telah lalu. Ya. Puasa Yaumul Asyura merupakan satu puasa yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa inilah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Nah, oleh karenanya jangan diapain, Pak? Jangan diabaikan. Pahala yang didapat apa tadi? Ampunan 1 tahun yang telah lalu. Namun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia melihat bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah juga melaksanakan puasa apa? Puasa Asyura. Ya. Di Indonesia Yaumul Asyura itu punya momentum tersendiri, Pak. Hari yang sangat apa? Sakral kalau di Indonesia. Biasanya 10 suro dijadikan apa, Pak? Terutama di tradisi Jawa itu. Banyak orang apa? Memandikan senjata-senjata saktinya, ya. Pusakanya pada malam apa? Malam 10 Asyura, ya. Sehingga dimandikan untuk keris-keris pusaka dan sebagainya. Terutama yang sering kita di TV adalah aktivitas di mana? Di kerajaan Yogyakarta. Ya, Yaumul Asyura itu sangat ramai. Kenapa, Pak? Hampir sebagian besar proses perjalanan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Asyura. Khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi pada bulan Asyura. Khalaqal janna wan nara yaumul Asyura. Allah ciptakan langit dan bumi juga bulan hari Asyura, ya. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan matahari dan bulan. Itu semua diciptakan pada bulan apa? Asyura. Kemudian dikeluarkannya Nabi Adam dari surga ke dunia juga bulan Asyura. Diterima taubatnya Adam juga bulan Asyura. Keluarnya Nabi Nuh dari perut ikan bulan hari Asyura. Diselamatkannya umat Nabi Nuh dari bahtera yang begitu besar juga bulan Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga bulan Asyura. Selamatnya Ibrahim dari kobaran api juga bulan Yaumul Asyura. Termasuk di dalamnya adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun juga terjadi pada Yaumul Asyura. Nah, sehingganya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah mengambil momentum Asyura mereka dengan cara apa? Berpuasa. Ketika Nabi datang ke Madinah, ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan engkau berpuasa pada hari ini? Dengan bangga mereka menjawab bahwa Nabi kami Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun pada hari Asyura. Maka untuk mengenang itu kami berpuasa. Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya kami lebih berhak dari itu. Maka Nabi pun apa? Berpuasa. Cuma sahabat mengkritisi puasa tanggal 10 Asyura kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Yaumul Asyura juga diperingati oleh umat-umat lain, dalam hal ini orang Yahudi? Maka Rasulullah mengatakan, jika demikian aku hendak menyelisihnya. Dengan cara apa? Berpuasa pada hari Tasu'ahnya, hari ke-9. Untuk apa? Menyelisih kebiasaan persamaan dengan siapa? Yahudi yang juga berpuasa pada hari Asyura. Nah, sehingga disunahkan oleh kita, walaupun seumur hidupnya Nabi Muhammad SAW belum pernah melaksanakan puasa Tasu'ah. Dia baru apa? Baru berniat. Andaikan Allah berikan kesempatan saya hidup pada tahun yang akan datang, niscaya pada tanggal 9 Muharram saya kenapa? Berpuasa. Baru ada apa? Baru ada azam, baru ada niat bahwa kalau masih hidup di tahun yang akan datang, niscaya saya akan berpuasa pada tanggal untuk apa? Menyelisih kebiasaan siapa? Yahudi.
Dan akhirnya para ulama juga bersepakat bahwa sesungguhnya kalau kita tidak bisa melaksanakan tanggal 9 dan 10, paling tidak agar tidak menyamai puasanya orang Yahudi, berpuasalah pada tanggal 10 dan 11. Yang penting apa? Tidak sama dengan siapa? Yahudi. Karena Yahudi puasa pada tanggal 10 Asyura. Ya. Jadi disunahkan oleh Rasulullah SAW berpuasalah pada tanggal berapa? 9 dan 10-nya. Ulama bersepakat bahwa apabila tidak melaksanakan 9 dan 10-nya, bisa kita kerjakan tanggal berapa? 10 dan 11-nya. Sifatnya apa, Pak? Hukum puasanya apa? Hukum puasanya sunnah. Walaupun sunnah apa? Muakkadah. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini adalah puasa yang paling afdol. Setelah apa? Setelah Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita sehingga besok di hari Tasyu'a dan Asyura kita bisa apa? Melaksanakan saumu Ramadan. Saumu Asyura. Puasa di bulan Asyura. Hadirin azakumullah. Kisah-kisah hijrahnya Rasulullah SAW sudah banyak sekali kita dengar. Karena memang peristiwanya sudah terjadi begitu lama dengan segala macam bentuk kemegahannya, kemuliaannya, keindahan dan sebagainya. Nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa mustahil kejayaan itu akan terulang pada zaman kita hari ini kecuali kita persis mengikuti apa yang sudah dikerjakan Rasulullah terdahulu. Artinya apa? Hijrah ini, Pak, sudah menghantarkan umat Islam, khususnya Rasulullah dan para sahabat, menuju pada tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi bagi mereka yang berhijrah Allah janjikan di surah At-Taubah ayat ke-20. Walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Adapun orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, a'zamu darajatan indallah. Mereka memiliki derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang besar. Artinya, derajat yang tinggi, keuntungan yang besar atau kemenangan yang besar itu hanya bisa diraih dengan amal, iman, hijrah dan jihad. Tanpa amal, iman, hijrah dan jihad, maka dipastikan tidak akan sampai kepada a'zamu darajah dan tidak akan sampai kepada faizun. Ya, tidak akan sampai pada derajat yang tinggi dan juga tidak mungkin sampai kepada keberuntungan. Dari sini inilah Abdullah bin Hanifah mengatakan bahwa la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salluha awaluha. Umat hari ini tidak mungkin akan mencapai kejayaan, tidak mungkin akan mencapai kemenangan kecuali dengan cara mengikuti apa-apa yang telah menyebabkan umat terdahulu mencapai kejayaannya. Jadi harus flashback dulu, bagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat bisa sampai kepada kejayaan. Kaum yang tertindas, kaum yang terusir, kaum yang termarginalkan, kaum yang minoritas, tetapi bisa memimpin. Umat Islam di Madinah itu jumlahnya hanya 2%. Dari 100% penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Tetapi bisa apa, Pak? Bisa memimpin. Kenapa kaum yang minoritas bisa memimpin? Ya. Nah, sementara kebalikan kita hari ini, kita sendiri termasuk yang apa, Pak? Mayoritas. Tapi diapain? Bukan dipimpin, diabaikan, dimarginalkan dan sebagainya. Padahal kita apa? Mayoritas. Nah, sesuatu ada yang tidak betul, sesuatu ada yang hilang dari peradaban Islam. Dulu Islam itu walaupun jumlahnya minoritas tapi bisa memimpin. Sekarang kita mayoritas tapi bukan hanya dipimpin, tapi dimarginalkan, disepelekan, dikalahkan, dinomorduakan. Ya, ada apa? Nah, maka semangat hijrah itu bisa kita gunakan untuk flashback, untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Rasulullah dulu bisa. Kenapa kita tidak bisa? Rasulullah dulu mampu. Kenapa umat hari ini tidak mampu?
Maka nanti ada langkah-langkah yang bisa menghantarkan kita pada kemampuan kembali, pada kejayaan kembali, apabila langkah-langkah itu persis disamakan dengan langkah-langkah yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Pak, ketika Rasulullah SAW diutus, situasi dalam kondisi jahiliyah muraqabah, ya, kejahilian yang sudah sangat sistematis, kejahilian yang sudah sangat terstruktur dan masif. Artinya apa? Jazirah Arab khususnya diliputi dengan kejahiliahan. Apa yang bisa menyebabkan suatu kaum yang tertindas, suatu kaum yang tertinggal dalam segala bidang bisa kembali memimpin, bisa kembali jaya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat menjelaskan tata cara Rasulullah SAW mengeluarkan umatnya. Turunlah surah Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum itu kalian adalah manusia atau kaum yang sangat dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengeluarkan manusia yang dalam kesesatan yang nyata menjadi manusia yang memiliki nilai ya'lu wa la yu'la, yang memiliki ketinggian dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya? Hanya 3 caranya. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayat, dibacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua wa yuzakihim, dicerdaskan, dibersihkan dari paham-paham kejahiliahannya. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan kitab dan hikmah. Maka setelah itu mereka terbebas dari dhalalim mubin. Artinya apa? Kalau langkah ini tidak kita dikerjakan pada generasi saat ini, maka selamanya kita ada pada kondisi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Makna daripada yatlu alaihim ayat, membacakan ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar dibacakan, bukan hanya sekedar diperdengarkan, bukan hanya sekedar dipelajari, bukan hanya sekedar menjadi pemahaman dan hanya menjadi keyakinan saja. Tetapi lebih dari itu adalah langsung mengamalkan, mengaplikasikan dalam keseharian dari apa yang sudah kita baca. Artinya Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan membacanya, tapi juga mengajarkan mengamalkan dari hasil bacaan. Ini kesulitan kita hari ini, Pak. Ya. Kesulitan kita hari ini adalah media-media untuk mempelajari Quran tumbuh berkembang di berbagai macam tempat. Banyak dibuka di setiap masjid-masjid, musola-musola. Namun media untuk mengamalkannya ini jarang yang langsung kepada prakteknya, Pak. Artinya dari hasil bacaan itu sulit untuk kita mengaplikasikan dalam keseharian kita. Kenapa ada kesulitan? Karena memang pertama kalau kita perhatikan, kita sendiri yang meyakini keunggulan, yang meyakini kebenaran kitab sendiri, masih dalam diri kita masih ada keraguan-raguan. Bahkan masih banyak di antara kita yang berpendapat bahwa ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih mulia lagi, ada yang lebih agung lagi dari kitab Al-Quran itu sendiri. Sehingganya ajaran Quran diapain? Dikesampingkan, dikalahkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Ini salah satu penyebab kenapa kita hari ini dengan dibacakan Quran tapi tidak bisa merubah situasi dan kondisi kita. Karena apa yang kita bacakan, kita mengikuti bacaannya tapi tidak mengamalkan apa yang hasil kita bacanya. Sehingga nanti ada satu hadis kita temukan, rubatalil Quran wal Quran yal'anahu. Betapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat siapa? Orang yang membacanya. Bayangkan, Pak. Betapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat orang yang membaca. Kenapa? Kenapa kita belajar Quran tapi Quran malah marah dengan kita? Kuncinya hanya satu. La yuharibu ma haramal Quran. Karena setelah kita pelajari Quran, kita tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran.
Kita tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran. Rasulullah SAW ketika dia bacakan sesuatu yang haram maka ditinggalkan, saat itu juga diapain? Ditinggalkan. Kalau kita baca kisah Pak, turunnya surah Al-Maidah surah kelima 90 itu luar biasa Pak. Al-Maidah surah kelima 90 ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitan fazanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menjadi mukmin yang beruntung, maka satu, sesungguhnya minuman khamr itu adalah haram. Innamal khamru wal maisir, judi itu haram. Wal ansab, mengundi nasib. Wal azlam, apa? Menduga-duga atau apa? Menerka-nerka. Itu perkara-perkara diharamkan. Nanti dibaca surah 5 90. Apa refleksi sahabat setelah dapat ayat ini, Pak? Ya. Para sahabat, karena memang sebelumnya minuman khamar itu tidak diharamkan, mereka punya koleksi minum-minuman yang diharamkan, Pak. Banyak minuman yang diharamkan. Setelah ayat itu turun, semua koleksi mereka tentang apa? Minuman khamar diapain? Dikeluarkan. Bahkan dalam kisah katanya jalan-jalan basah dengan apa? Dengan alkohol yang diapain? Dibuang begitu cuma-cuma saja. Kenapa? Karena para sahabat begitu banyak mengkoleksi apa? Minuman yang memabukkan, alkohol. Setelah ayat itu turun, semuanya diapain dari rak-rak mereka? Dikeluarkan semua dari rumah mereka, Pak. Habis tidak tersisa satupun. Ayat ini usianya sudah sangat lama, seusia Quran diturunkan. Tapi refleksi kita umat Islam melihat ayat ini bukan malah mengharamkan al-khamr, tapi malah bikin apa? Izin beredarnya minuman khamr. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita yang senantiasa berseberangan dengan kebijakan Quran bisa kembali mencapai kejayaan, bisa kembali mencapai kemuliaan, sementara langkah-langkah kita bertolak belakang dengan apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Maka hijrah semangatnya adalah bukan hanya semangat pindah, tapi semangat meninggalkan. Ya. Jadi hijrah itu artinya bukan hanya apa, Pak? Secara bahasa, secara lughah, hijrah itu artinya pindah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah itu sendiri punya dua dimensi. Ada dimensi ruhiyah, ada dimensi jasa dia. Ada hijrah secara ruh dan ada hijrah secara jasad. Mana yang lebih didahulukan? Hijrah ruh atau hijrah jasad? Kalau kita baca ayatnya, perintah hijrah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW diturunkan Allah jauh ketika Rasulullah masih berada di mana? Di Mekah. Bahkan di fase-fase awal dakwah Rasul. Karena perintah hijrah yang pertama turun dalam surah Al-Mudaththir ayat kelima. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Segala macam bentuk perbuatan dosa tinggalkanlah. Saat itu umat Islam belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa. Tapi ada perintah untuk apa? Meninggalkan berbagai macam kemunkaran, meninggalkan berbagai macam praktek-praktek kemusyrikan, meninggalkan berbagai macam praktek-praktek kekufuran. Itu lebih didahulukan daripada hanya memperhatikan ketaatan. Sebanding dengan ini, Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib. Laki-laki itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, as'aluka anil arba'in." Aku bertanya kepadamu tentang 4 masalah. Fa'ajibni, maka berilah aku jawaban. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin bertanya tentang 4 masalah. Dia mohon minta jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Apa yang ditanyakan, Pak? Yang pertama, sila kita tadi mengatakan yang pertama, ya Amirul Mukminin, ma huwal wajibu wa ma huwal aujab. Wahai Amirul Mukminin, apa sih masalah yang wajib dan apa yang lebih wajib lagi?
Masya Allah. Si laki-laki tadi bertanya yang pertama, ya Amirul Mukminin, apa sih masalah yang wajib dan apa yang lebih wajib lagi? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ta'atullah wajibun. Taat kepada Allah itu hukumnya wajib. Wa tarkuz dzunub aujabun. Sementara meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat lebih wajib lagi. Taat kepada Allah itu wajib. Tapi meninggalkan dosa lebih apa lagi, Pak? Artinya apa? Hukum meninggalkan kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang kaitan dengan akidah atau ubudiyah yang lainnya, itu lebih didahulukan daripada apa? Memperlihatkan ketaatan. Taat kepada Allah itu adalah kewajiban, tapi di atas itu ada yang lebih wajib lagi. Apa yang lebih wajibnya? Yang lebih wajib adalah meninggalkan kemusyrikan. Maka turun ayat yang berbunyi warujia fahjur. Segala macam bentuk perbuatan dosa dalam kurung penyembahan terhadap berhala tinggalkanlah. Ya. Sayangnya kita menganalogikan orang menyembah berhala itu di depannya ada patung dia menyembah minta-minta gitu, Pak. Itu pengertian yang sangat apa? Sangat sempit ya. Lebih dari itu, arti mereka mentuhankan patung itu adalah mereka memberikan loyalitasnya kepada yang disifati benda tersebut. Karena hari ini secara wujud, secara fisik sedikit ditemukan orang-orang yang menyembah patung, Pak. Dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, jarang orang menyembah patung. Tetapi orang menyembah orang semakin apa? Banyak. Orang menyembah peraturan semakin apa? Semakin banyak. Orang menyembah undang-undang semakin apa? Semakin banyak. Ketimbang menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud asnam di zaman Rasulullah SAW, asnam itu diwujudkan, digambarkan patung-patung yang jumlahnya sampai 360 patung. Jadi di sekitar Ka'bah itu Pak ada 360 berhala. Kenapa begitu banyak? Karena setiap kaum boleh bikin apa? Tuhan masing-masing. Ya. Jadi dia bikin Tuhan selera siapa? Selera dia masing-masing. Jadi tiap kaum, tiap suku boleh bikin apa? Bikin Tuhan. Ya, maka Tuhannya sampai berapa? 360 berhala. Dari 360 berhala ada berhala yang paling besar. Di mana berhala-berhala kecil harus tunduk dengan keputusan 5 berhala yang paling besar. Siapa 5 berhala yang besar, Pak? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Satu lagi apa? Ada 5 berhala yang paling besar. Maka berhala-berhala yang kecil ini harus tunduk dengan keputusan yang 5 ini, Pak. Konteks kita hari ini bagaimana, Pak? Bolehlah kita terjemahkan gini. Kenapa patung-patung itu begitu banyak? Ya, karena setiap suku boleh bikin apa? Tuhan sendiri. Kalaulah Tuhan itu dianalogikan sesuatu yang kita patuhi, sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita sembah. Hari ini banyak orang-orang bikin satu peraturan. Yang peraturan itu mengikat ketaatan. Yang peraturan itu mengikat pengabdian, mengikat keloyalitasan. Sehingga dia tidak boleh keluar dari apa yang sudah dibuat dalam sebuah peraturan tadi atau perundang-undangan tadi. Tiap daerah bikin apa sendiri? Bikin perda masing-masing. Jadi banyak nggak perda? Tentunya perda satu dengan yang lainnya berbeda. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tapi ingat, semua perda tidak boleh bertentangan dengan apa? Hukum yang paling tinggi, yang 5. Yang Pancasila. Nggak boleh keluar dari itu. Perda-perda yang dibuat tidak boleh keluar dari pakem yang paling tinggi, yaitu Pancasila sebagai apa? Hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 45. Apabila bertentangan nggak bisa diberlakukan. Sepertilah gambaran yang terjadi pada saat itu. Sehingganya begitu banyak jumlah patung-patung yang disembah, tetapi semuanya manut dan turut dengan 5 patung yang paling besar. Nah, itulah yang pertama kali diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk diapain? Ditinggalkan. Ya Muhammad waruja fahjur. Wahai Muhammad, segala macam bentuk dosa dalam kurung penyembahan terhadap berhala tinggalkanlah. Padahal belum ada tata cara sholat,
Belum ada tata cara ibadah-ibadah yang lain. Baru hanya perintah untuk apa? Janganlah kamu meminta, janganlah kamu berlindung, janganlah kamu mencintai segala asnam-asnam, patung-patung yang ada, yang dibuat oleh mereka. Tinggalkan. Sehingganya hijrah secara ruhiyah lebih didahulukan daripada hijrah secara apa? Jasa dia. Karena hijrah jasa dia adanya jauh setelah Rasulullah SAW meninggalkan praktik penyembahan terhadap berhala. Jadi pada awal-awal dakwah Rasulullah SAW, hijrah pertama itulah meninggalkan berbagai macam bentuk kemusyrikan. Bil khusus saat itulah yasjudul asnam, menyembah berhala, menyembah apa? Patung. Silakan dianalogikan patungnya seperti apa. Itu yang diapain? Itu yang pertama kali ditinggalkan. Nah kemudian dakwah Rasulullah SAW dari hari ke hari semakin apa? Semakin besar. Karena semakin besar semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sampai ada peristiwa di mana ada ancaman untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Jadi ada upaya untuk pembunuhan, pengusiran dan sebagainya. Maka ada berita hijrah secara apa? Fisik. Maka hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Karena tadi mulai ada ancaman dalam bentuk fisik, penghilangan nyawa. Jadi hijrah secara fisik hanya ada karena adanya ancaman mengganggu keselamatan jiwa. Sepanjang tidak ada ancaman untuk menghilangkan jiwa, maka berdiam di setempat berdakwah itu jauh lebih diutamakan. Sehingganya ada Abdullah Habib mengatakan bahwa jihad itu nanti dibagi dua. Ada difa'i, ada jihad bermakna dakwah, ada jihad bermakna qital. Jihad bermakna dakwah adalah dilaksanakan ketika dalam kondisi aman. Maka dakwah itu diutamakan, dikedepankan. Tapi jihad dalam kondisi qital, berperang hanya ada dalam kondisi di mana negara dalam kondisi tidak aman. Maka sifat jihadnya adalah angkat senjata. Untuk Indonesia, hijrah hari ini adalah hijrah berpindah pemahaman, berpindah keyakinan. Dari keloyalitasan kepada bendawi yang dibuat oleh manusia kepada keloyalitasan, satu-satunya keloyalitasan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya kita hari ini adalah berpalingnya kita dari ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada sesuatu yang dibuat oleh manusia kepada sesuatu yang memang diturunkan Allah. Keloyalitasan kita yang kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada minggu yang lalu sudah kita sampaikan, mukmin ini mulia karena dua hal. Pertama, di tangan mereka masih ada apa? Al-Quran. Dan sebelahnya ada apa? Al-Hadis. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW ketika Hajjil Wada. Bila katakan taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua buah pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kamu tidak akan dikalahkan selama-lamanya. Kamu tidak akan tertindas selama-lamanya selagi kamu berada di bawah dua pusaka tadi. Itu Al-Quran dan sunnahku. Nah artinya apa? Mukmin hari ini selamanya akan tertindas. Mukmin hari ini selamanya akan terkalahkan apabila kita menghindari atau kita berpaling dari dua pusaka yang sudah menghantarkan kita pada kemuliaan. Itu Quran dan Sunnah. Nah oleh karenanya Rasulullah SAW berdakwah yang pertama adalah menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayat. Masuklah ayat itu ke hati, ke sanubari para sahabat. Nah sahabat-sahabat yang sudah memiliki kekuatan akidah ini, ketika ada perintah hijrah, tanpa berpikir panjang mereka pun apa? Hijrah bersama Rasulullah SAW. Padahal hijrah itu taruhannya luar biasa Pak. Yang dikorbankan apa? Harta. Apalagi? Keluarga. Apalagi? Lingkungan. Apalagi? Semua yang mereka bangun di Madinah, kejayaan, semua yang mereka bangun di Mekah, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, harus mereka apain? Harus mereka tinggalkan. Dan meninggalkannya dengan apa? Dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan bagi mereka yang berhijrah? An-Nisa ayat 100. Allah janjikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang berlimpah. Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang berlimpah akan diganti berlipat-lipat ganda dari apa yang sudah mereka korbankan. Sehingga para sahabat yang tertindas di negeri Mekah,
kekayaan mereka, harta mereka, pangkat mereka, jabatan, bahkan keluarga mereka apain? Tinggalkan. Ketika mereka di Madinah diganti dengan yang berlipat ganda. Itulah semangat hijrah mereka. Karena Allah menjanjikan itu, maka mereka semangat menyongsong janji Allah. Walaupun memang ada juga orang-orang yang melakukan perjalanan hijrah bukan diniatkan karena Allah. Maka turunlah sebuah hadis di mana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Sesungguhnya kualitas amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang niat hijrah karena Allah, niscaya yang dia dapati apa yang dijaga Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka yang dia dapat adalah apa yang diniatkan dari hijrahnya, wanita dan dunia. Nah, oleh karenanya hijrah yang akan memberikan dampak positif bagi si pelakunya adalah hijrah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diawali proses hijrah itu dengan apa? Kebersihan jiwa. Arti kebersihan jiwa ini adalah tinggalkan berbagai macam bentuk penyembahan atau keloyalitasan yang kita berikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang diberikan seseorang, dia berikan kepada makhluk lain, kepada peraturan lain, kepada undang-undang yang lain, dialihkan kepada undang-undangnya Allah, peraturan-peraturan Allah. Nah, hijrah bermakna ini akan mengantarkan pada azamud darajah dan faizun, kemenangan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, dampak dari hijrah ada 5 di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, setelah hijrahnya Rasulullah SAW, umat muslim tadinya terpecah belah. Tapi setelah hijrah justru diapain? Dipersatukan. Terbentuknya tauhidul ummah. Ya. Siapa atau di rumah itu komponennya? Mereka adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad satu dengan yang lainnya, saling melindungi, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Maka terbentuklah tauhidul ummah, kesatuan umat. Yang kedua, terbangun yang namanya Baitul Mal. Ya, punya apa? Komunitas ekonomi yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang miliarder saat itu yang dibangun Rasulullah, setelah mereka tinggalkan seluruh hartanya di Mekah, mereka membangun komunitas ekonomi baru di Madinah. Sehingga Madinah jadi apa? Sentra ekonomi yang sangat luar biasa sampai pada hari ini. Kemudian terbangunnya struktur kekuatan yang saat itu sebelum hijrah tidak memiliki kekuatan. Setelah hijrah Rasul punya kekuatan, bahkan punya bala tentara yang luar biasa. Dicoba dalam perang Badar, dicoba dalam perang Uhud dan perang-perang lainnya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian dakwah semakin terang-terangan terbuka ke seluruh dunia saat itu, dan akhirnya terbangunlah negeri percontohan, Madinatul Munawwarah. Negeri di mana hukum Allah diberlakukan yang terpancar ke seluruh penjuru dunia hari itu. Ada 5 hasil daripada hijrah. 1, terbentuknya ukhuwah Islamiyah, terbangunnya komunitas ekonomi yang kuat, kemudian terbangunnya struktur negara, kemudian Islam menyebar secara menyeluruh, dan akhirnya prototip sebuah negara Allah terbangun di Madinah. Mustahil itu akan terulang kembali kecuali dengan cara mengikuti semangat hijrahnya Rasulullah. Maka umat yang hari ini ingin kembali jaya, yang ingin kembali punya derajat yang mulia insya Allah, caranya adalah kembali mengikuti apa yang telah membuat umat-umat terdahulu bisa mencapai kejayaan. Ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di tahun baru ini ada satu harapan, di mana harapan itu adalah perubahan kita menuju sesuatu yang lebih positif lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.